Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Sengga, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Halu Oleo Kendari, nomor mahasiswa A3S1 23533. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja materi sistem peredaran darah dengan topik gangguan sistem peredaran darah pada manusia dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di SMAK Santo Petrus Ende, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Siap, beri salam. Selamat pagi, Pak. Iya, pagi. Silakan dulu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya meminta salah satu peserta didik membawakan kita dengan doa. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa di dalam surga, kami Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Petrus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, sekarang kita mengecek kehadiran peserta didik. Lengkap tadi? Ada yang tidak hadir ya? Siapa-siapa saja yang tidak hadir? Carolina Putri Koli, Carolina Putri Koli, ya. Petani izin. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Materi kita kali ini adalah berkaitan dengan gangguan pada sistem peredaran darah. Apa itu darah? Ya, Christine, silakan. Darah adalah cairan kompleks dalam tubuh yang berperan penting di dalam pengamatan gas, nutrisi, saat buangan, dan zat-zat lainnya. Iya, jadi darah itu perannya sangat penting. Pembuluh apa dalam darah? Dan iya, vena dan arteri. Oke, baik. Berkaitan dengan darah ini, otomatis apalagi materinya tadi gangguan pada sistem peredaran darah. Apa saja yang terjadi pada sistem peredaran darah itu? Kita sebut bahwa ada gangguan pada pembuluh darah, yaitu Anemia. yang pertama anemia, yang kedua hipertensi, gagal jantung atau jantung koroner. Iya, silakan. Ya, ada di layar. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran yang inovatif dan kreatif, peserta didik dapat 1. Menggunakan media presentasi untuk menganalisis struktur, fungsi, komponen darah, dan gangguan pada sistem peredaran darah, sehingga membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif. 2. Mengaitkan teknologi sistem peredaran darah dengan jenis gangguan atau kelainan sistem peredaran darah, sehingga dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif. Oke, baik, tepuk tangan untuk teman.
yang perlu kalian capai atau kalian peroleh ataupun kalian mengerti dan memahami materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan yang pertama harus menganalisis struktur, yaitu dari darah, kemudian fungsi daripada darah, dan yang ketiga adalah komponen-komponen pembentukannya. Lalu yang berikut, yang kedua adalah berkaitan dengan teknologi. Mengapa demikian? Karena gangguan ini kita sudah tahu bahwa di masyarakat kita itu sering sekali yang kita alami, ya, seperti stroke. Itu sering kita lihat. Ya, anemia itu bukan hanya ibu-ibu atau opa-opa, bisa saja di usia-usia kalian ini. Contoh, di usia kalian ini yang mengalami anemia itu apa? Apa itu anemia? Iya, kekurangan. Tetapi di usia Anda, khususnya yang putri-putri, di saat apa itu Anda kekurangan? Menstruasi. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Untuk memperjelas sehingga Anda bisa memahami ataupun mencapai tujuan pembelajaran tersebut, sekarang Pak Guru menayangkan video pembelajaran yang berkaitan dengan gangguan pada sistem peredaran darah. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian, baik di negara maju maupun negara berkembang. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Yang pertama, melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Menjaga kesehatan jantung dapat dilakukan dengan berolahraga secara teratur. Berolahraga tidak harus berat, yang terpenting adalah teratur. Yang kelima, menghindari stres berlebih. Stres berlebih dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatnya denyut jantung. Kondisi itu akan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, hindarkan diri kita dari stres. Yang keenam, menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Berat badan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Obesitas dapat meningkatkan resiko terkena serangan stroke sebesar 15%. Obesitas dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Ya, kira-kira apa yang dibahas dalam video tersebut? Gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Itu yang dibahas. Apa-apa saja itu kan secara umum. Mungkin bisa lebih spesifik yang dibahas tadi apa saja? Dari penyakitnya, cara mencegah. Penyakitnya dulu. Penyakitnya itu apa tadi yang dibahas? Jantung koroner. Satu sudah dulu ya. Hipertensi, Ya. jantung koroner, Satu lagi. leukemia. Iya, leukemia serta anemia. Anemia. Oke, baik, itu yang dibahas. Kemudian cara mengatasinya. Menjaga pola makan yang teratur. Menjaga pola makan. Yang lain berarti ya di sini. Hindari minuman alkohol. Hindari minuman yang beralkohol. Selain itu, Olahraga stres yang berlebihan. olahraga yang cukup. Mencegah stres berlebihan. Mencegah stres yang berlebihan. Menjaga berat badan. Menjaga berat badan. Ya, jangan sampai obesitas. Tahu kan obesitas? Tahu. Kelebihan olahraga. Iya. Kita harus menjaga berat badan. Lalu yang berikut, setelah kalian sudah menyampaikan tadi
penyakit, kemudian cara mengatasinya. Lalu mengapa sampai terjadi demikian penyakit-penyakit itu, terutama penyakitnya seperti jantung koroner, anemia, hipertensi dan hipotensi yang dibahas dalam video tersebut. Ya, sini Susi. Karena kebiasaan masyarakat yang tidak bisa menerapkan pola hidup yang sehat. Karena kebiasaan masyarakat. Tanggapan ataupun bertanya. Atau yang putri duluan? Iya, yang putri silakan. Katanya teknologi apa saja yang bisa membantu dokter untuk mengatasi penyakit-penyakit gangguan. Teknologi apa saja yang membantu dokter? Mungkin yang Anda ketahui. Iya, alat tensi, ya. Iya, tensimeter. Apa lagi? Ya? Stetoskop untuk melihat apa? Kita lanjut dengan diskusi. Jadi setelah kalian mengamati ataupun mendengar video pembelajaran tadi, sekarang saatnya kita akan menyelesaikan LKPD atau lembar kerja. Iya, lembar kerja peserta didik. Kemarin kelompoknya Siga berapa? 4 orang ya, sekarang 3 ya. 3, iya. Ini nanti kerja langsung di lembaran LKPD saja. Pak Guru sudah siapkan. Saya berikan waktu 5 menit untuk Anda baca, kemudian yang belum paham langsung bertanya supaya lebih cepat. Ketua kelompoknya, tentukan ketua kelompok dan sekretaris. Maksudnya sekretaris itu biar dia yang mencatat. Kita perlu jelaskan dulu, mungkin ada yang belum mengerti, mungkin di LKPD-nya ini kan ada suruhannya. Ada Pak Guru baca ya. Tujuan, alat dan bahan itu sudah, alat tulis, kemudian lembar problem posingnya ini juga. Yang pertama cara kerja 1, bacalah serta dengar dan amati video pembelajaran yang akan ditayangkan melalui LCD di depan kelas tadi. Nah, kalau memang Anda sudah lupa, kami sudah lupa, ada literatur. Yang kedua ada link. Link ini sudah dibagikan. Yang ada HP, ada data, coba browsing lihat. Sehingga Anda bisa lihat, oh saya membuat pertanyaan tentang jantung koroner ini. Tadi penjelasannya seperti apa ya? Nah, dilihat kembali. Nah, di sini Pak Guru di LKPD ini Pak Guru sertakan link materi tadi. Lembar problem posing dia punya tadi ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 5, dan kelompok 5 ke kelompok 1. Maksudnya pertanyaan yang tidak dijawab oleh kalian sendiri. Jadi pertanyaan yang tidak dijawab itu sekretarisnya tulis pertanyaan tersebut di LPP 2. Ditanya apa teknologi yang bisa membantu dokter untuk jangan Nomor 5 itu saja. Nanti kalau apa
Semoga saja. Ini yang 2012. Jadi S2 ini sekretarisnya tulis pertanyaan yang tidak dijawab. Nah, kurang contohnya. Jadi lima pertanyaan ini kamu jawabnya 4 atau 3. Nanti kalau jawab 3, nanti 2 soal ini kamu iya. Isi di belakang. Pertanyaan di sini. Kemudian nanti ada saatnya baru bilang rolling atau apa? LPP 2 ini serahkan kelompok 4, nanti baru serahkan. Harusnya serahkan. Nah, tugas mereka yang menjawab. Cuma pandangan dari kalian kelompok ya. Relax ya, santai saja ya, bisa terbulan ya. Kelompok 1. Ya kalau bisa ini jawabannya dari kelompok berapa saya tidak perlu menghadapi, tetapi harus ada satu pertanyaan dari setiap kelompok di luar dari kelompok yang tersebut. Ya silakan. Selamat siang teman-teman semua. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Kaitan Sugu dan teman saya. Maria Susi Susanti. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Lalu selanjutnya saya berikan kepada teman saya Susi. Terima kasih teman Intan atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi langsung saja teman-teman semuanya, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang berkaitan dengan gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan gangguan varises pada sistem peredaran darah? Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Sekian hasil diskusi kelompok kami, saya kembalikan ke teman-teman. Sekian dan terima kasih kepada teman Susi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman untuk bertanya atau menyampaikan saran. Iya, dari kelompok 4 ya. 4 satu yang bahas. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan tentang alat apa yang digunakan oleh dokter untuk mencegah penyakit jantung. Jadi yang kami ketahui selama ini, salah satu alat yang digunakan oleh medis untuk melakukan pemeriksaan berkaitan dengan penyakit jantung koroner ialah stetoskop. Mungkin ada pertanyaan lagi kan? Mungkin ada 2. Bisa silakan. Menurut kami yang kami ketahui ada lagi satu alat untuk mencegah atau mendeteksi penyakit jantung, yaitu CT calcium score untuk mengetahui risiko penyempitan atau penyumbatan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Siap.
saya bersama teman saya Sian akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan tempat saya berikan kepada teman saya Sian untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Oke, terima kasih Mas Udin sudah memberikan kesempatan kepada saya. Kami mewakili kelompok kami dan langsung saja sekarang saya membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, apa saja jenis gangguan pada sistem peredaran darah manusia? Jenis gangguan pada sistem peredaran darah manusia yang kami lihat di video tadi yakni yang pertama jantung koroner, yang kedua anemia, yang ketiga hipertensi, dan yang keempat hipotensi. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 1. Salah satu penyebab dari penyakit jantung koroner ialah kebiasaan merokok. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan seseorang untuk menghentikan kebiasaan merokok? Upaya yang dapat dilakukan seseorang untuk bisa berhenti merokok yakni 1. Tahan keinginan untuk merokok dengan cara menunda. 2. Bulatkan tekad untuk benar-benar berhenti merokok. 3. Berolahraga secara teratur, karena dengan berolahraga dapat membantu seseorang lupa dengan kebiasaan merokok. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke redaktor. Baik, waktu dan tempat saya berikan kepada teman-teman semua yang mungkin ingin bertanya tentang hasil diskusi kelompok kami. Saya ingin bertanya. Iya, silakan. Tadi pada nomor 1 menyebutkan ada gangguan terhadap peredaran darah itu yang menyebabkan anemia. Ya. Nah, apa itu anemia dan siapa yang memiliki peluang besar terkena penyakit anemia melalui apa dan jelaskan prosesnya. Anemia yaitu penyakit yang disebabkan karena kekurangan darah atau hemoglobin rendah. Ini siapa peluang terbesar yang mendapat penyakit anemia melalui proses apa dan jelaskan prosesnya. Peluang terbesar yang terkena penyakit anemia itu kebanyakan terjadi di wanita. Lama-lama bisa menimbulkan kista. Syukur-syukur mau kesenanya kista bisa sampai kanker. Jadi was. Oke, bisa paham ya? Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada teman Messi yang telah bertanya dan juga teman Kisha serta Pak Guru yang telah menghadapi hasil diskusi kelompok kami. Sekian dari saya dan Jen, kami mundur diri. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Guru. Iya. Oke, baik. Mungkin dari LKPD itu ada sadar tidak di depan kadang-kadang. Jadi kesimpulan yang kami dapat ialah gangguan pada sistem peredaran darah manusia adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran atau sirkulasi darah manusia, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Jenis-jenis gangguan atau kelainan sistem peredaran darah pada manusia antara lain 1. Jantung koroner, 2. Stroke, 3. Varises, 4. Anemia, dan yang kelima darah tinggi atau hipertensi dan darah rendah atau hipotensi. Oke, baik. Cukup satu kesimpulan. Pasti sama kan kesimpulannya. Tadi sudah kita materinya sama. Ya, terima kasih kelompok 1 yang sudah memberikan kesimpulannya. Jadi yang benar, memang kesimpulan pas waktu itu bahwa darah ini peranannya itu sangat penting dan vital. Yang penting urutkan, walaupun di depan tidak ada nomor urut. Apakah itu nomor 1, tuliskan nomor 2, apa yang dimaksud nomor 3, jelaskan faktor nomor 4, dan bagaimana cara mengatasi nomor 5. Kalau mau acak, nomor itu yang diacak.
Sudah selesai? Ayo. Dua 24 sampai 229 itu di buku Erlangga, dan digunakan buku Erlangga. Jadi itu saja yang bisa perlu sampaikan. Terima kasih banyak atas kegiatan KBM kita pada hari ini. Ya, semoga kalian sukses selalu di masa depan. Amin. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Serta syukur kami panjatkan kehadirat. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah melindungi kami semua dalam ujian ini. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami semua tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan